Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Aini, NIM 176010077. Saya mahasiswi PAIA 2 semester 6 Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fikih Mawaris yang diampu oleh beliau Bapak Khalid Masyari SAG MSI tentang surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Selanjutnya saya langsung saja bacakan surat An-Nisa ayat 11 dan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayayn. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Yang artinya, Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Baik, untuk surat An-Nisa ayat 12 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyati yusa biha aw dayn. Wasiyati yusa biha aw daynin ghairu mudar. Wasiyatan minallah. Wallahu alimun halim. Yang artinya,
Dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat dan yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya, dan dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Baik, itu tadi surat An-Nisa ayat 11 dan 12 beserta artinya sudah saya sampaikan. Kemudian apa sih maksud dari surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membuat ketentuan bagian-bagian ahli waris untuk umat Islam supaya terciptanya keadilan dalam keluarga ketika pembagian harta waris itu dibagikan. Nah, furudul muqaddarah atau bagian-bagian tertentu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran tadi, bahwa ada 6 macam pembagian. Yang pertama yakni setengah, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 2/3, yang kelima 1/3, dan yang keenam adalah 1/6. Untuk bagian setengah atau 1/2 itu untuk 5 macam orang. Yang pertama bintun atau anak perempuan dengan syarat tunggal, tidak ada yang mengasuh bayi atau tidak ada yang menghalangi. Kemudian yang kedua adalah bintu ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki dengan syarat tunggal dan tidak ada yang mengasuh bayi. Yang ketiga ukhtun li abawain atau saudara perempuan kandung tunggal bapak dan ibu dengan syarat tunggal dan tidak ada yang menghalangi dan mengasuh bayi. Yang keempat zauj, ketika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan yang kelima adalah ukhtun li'ab atau saudara perempuan yang tunggal bapak dengan syarat tunggal dan tidak ada yang menghalangi dan mengasuh bayi. Nah, kemudian bagian 1/4 itu untuk 2 orang. Yang pertama adalah suami ketika ada faraq, yang kedua istri jika tidak ada faraq. Bagian yang ketiga adalah 1/8, itu untuk 1 orang, yaitu untuk istri ketika ada faraq. Yang keempat bagian 2/3 untuk 4 orang. Untuk yang bagian 2/3 itu bagiannya seperti pembagian yang setengah kecuali suami. Jadi untuk anak perempuan, kemudian untuk anak perempuan dari anak laki-laki, untuk saudara perempuan kandung, dan untuk saudara perempuan seayah atau tunggal ayah. Kemudian pembagian 1/3 itu untuk 2 orang. Yang pertama akhun lium atau saudara laki-laki seibu, atau ukhtun lium saudara perempuan seibu dengan syarat lebih dari 1.
Kemudian ibu jika tidak ada far'a atau jumlah saudara. Yang terakhir, yang nomor 6 adalah pembagian 1/6. Nah, pembagian 1/6 ini untuk 8 orang. Yang pertama untuk ibu ketika ada far'a atau jumlah saudara. Yang kedua ayah jika ada far'a atau jumlah saudara. Yang ketiga kakek jika ada far'a dan tidak ada bapak. Yang keempat, anak perempuan dari laki-laki atau cucu dengan syarat bersama anak perempuan dan tidak ada yang menghalangi dan mengasuh bayi. Kemudian yang kelima, saudara perempuan tunggal bapak bersama saudara perempuan tunggal bapak, ibu dan tidak ada yang menghalangi dan mengasuh bayi. Kemudian untuk saudara laki-laki tunggal ibu tidak ada yang menghalangi. Kemudian untuk saudara perempuan tunggal ibu tidak ada yang menghalangi. Dan yang kedelapan adalah nenek ketika tidak ada ibu. Baik, furudul muqaddarah itu ada 6 bagian. Saya ulangi, yang pertama setengah, kemudian 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Yang mana kesemuanya ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT yang tercantumkan dalam Al-Quran dengan mempertimbangkan segala aspek kemanusiaan baik keadilan. Nah, tadi dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 disampaikan bahwasanya harta waris itu boleh kita bagikan dengan syarat ketika sudah terpenuhinya hutang-hutang si mayat dan wasiat itu sudah terpenuhi. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan, yakni ketika si mayat itu membeli hutang, maka hutangnya harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi harta yang ditinggalkan itu harus digunakan untuk membayar hutang. Yang kedua, yakni melaksanakan wasiat. Apabila si mayat ini sebelum meninggal itu memiliki wasiat dengan harta sebagian untuk diberikan orang lain, maka wasiat ini harus dilakukan. Nah, ketika sudah terpenuhi semuanya, maka harta waris bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, ketika ada pertanyaan, bagaimana jika harta yang ditinggalkan si mayat ini habis? Nah, ketika harta si mayat ini habis untuk keperluannya dan untuk bayar keperluan si mayat itu, untuk bayar hutang dan sebagainya, maka tidak apa-apa, tidak membagikan harta waris. Nah, ketika ada pertanyaan, bagaimana jika harta waris yang ditinggalkan itu tidak mencukupi untuk membayar hutang? Jawabannya adalah, maka saudara-saudara yang terdekatnya itu harus membayar hutang-hutangnya. Nah, itu ya jawabannya. Baik, penjelasan dari surat An-Nisa ayat 11 dan 12 cukup. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.